Tesla memperkenalkan model Y terbaru versi China. Model Y terbaru di China mengusung peningkatan jangkauan hingga mencapai lebih dari 800 km menurut standar lokal, dengan fokus efisiensi baterai dan optimalisasi aerodinamika. Varian ini diposisikan untuk bersaing ketat dengan SUV listrik premium lainnya di segmen menengah atas. Perkenalkan model Y terbaru versi China dengan peningkatan jarak tempuh dan fitur canggih menarik minat pembeli besar di pasar domestik. Ya, peluncuran ini menegaskan komitmen Tesla dalam memperluas dominasi SUV listrik di Asia. Tesla memperkenalkan model Y terbaru versi China. Model Y terbaru di China mengusung peningkatan jangkauan hingga mencapai lebih dari 800 km menurut standar lokal, dengan fokus efisiensi baterai dan optimalisasi aerodinamika. Varian ini diposisikan untuk bersaing ketat dengan SUV listrik premium lainnya di segmen menengah atas. Peningkatan baterai dan sistem manajemen energi memungkinkan akselerasi tetap responsif serta performa konsisten di berbagai kondisi jalan tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang. Interior tetap mengedepankan teknologi terkini dan kemudahan pengguna bagi keluarga urban. Tesla menekankan fitur keamanan dan bantuan pengemudi tingkat lanjut, termasuk pembaruan OTA berkala yang menghadirkan peningkatan fungsionalitas tanpa perlu kunjungan ke bengkel. Layanan purna jual di China juga diperkaya dengan jaringan servis yang luas. Respon pasar di China terlihat positif dengan konsumen lokal menunjukkan minat besar terhadap model Y versi baru ini, didorong oleh infrastruktur pengisian yang berkembang dan dukungan regulasi terhadap kendaraan listrik. Pengamat otomotif menyebut langkah ini sebagai upaya Tesla menjaga posisi di pasar Asia yang semakin kompetitif, sambil terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik di kalangan konsumen luas. Model Y terbaru versi China menegaskan strategi Tesla dalam memperluas jangkauan operasionalnya di Asia dengan jarak tempuh yang lebih panjang, fitur canggih, dan layanan purna jual yang kuat, menjanjikan masa depan SUV listrik yang semakin menarik. Berbagi sumber, iDeck Channel. Pemirsa, penjualan mobil listrik global naik signifikan pada Oktober 2025 dengan China mencatat permintaan tertinggi. Angka ini menegaskan rebound industri otomotif ramah lingkungan di tengah dinamika pasar dunia. Penjualan mobil listrik global naik signifikan pada Oktober 2025. Laporan riset pasar menyebutkan peningkatan penjualan BEV dan PHEV sebesar sekitar 23% hingga Oktober 2025, mencapai hampir 1,9 juta unit secara global. China menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan sekitar separuh penjualan global, menunjukkan dorongan besar dari pasar domestik. Di Eropa, penjualan EV juga meningkat signifikan dipicu insentif regional dan peluncuran model-model baru yang lebih terjangkau. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris menjadi motor pertumbuhan dengan adopsi yang semakin luas. Amerika Utara menunjukkan respon positif dengan lonjakan permintaan menjelang akhir kuartal, meski beberapa negara bagian menilai ulang kebijakan subsidi. Pasar ini tetap menjadi kunci strategi global bagi produsen EV besar. Menurut analis pasar, faktor utama kenaikan ini mencakup perbaikan infrastruktur pengisian, peningkatan kapasitas produksi, serta harga baterai yang semakin kompetitif. Perkiraan menunjukkan tren serupa berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik, tren peningkatan juga terlihat meskipun pertumbuhan bervariasi antar negara. Peluang pasar lokal didorong oleh kebijakan energi terbarukan dan peningkatan ketertarikan konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan. Penjualan mobil listrik global bulan Oktober 2025 menggambarkan pemulihan berkelanjutan dengan China memimpin permintaan di kawasan lain menyusul lewat insentif serta inovasi model. Ini menandai fase konsolidasi bagi adopsi EV di pasar global. Berbagi sumber, iDeck Channel. Pendiri sekaligus CEO Reddit, Steve Huffman, resmi masuk jajaran miliarder dunia setelah 2 dekade membangun platform diskusi daring tersebut. Lonjakan harga saham Reddit dan kinerja keuangan yang solid menjadi pendorong utama peningkatan kekayaan pribadi Huffman. Pendiri sekaligus CEO Reddit, Steve Huffman, resmi masuk jajaran miliarder dunia setelah 2 dekade membangun platform diskusi daring tersebut. Reddit mencatatkan laba bersih sebesar 163 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun lalu, menandai 5 kuartal profitabilitas berturut-turut sejak go public. Peningkatan kinerja ini membuat saham Reddit melonjak hingga menyentuh 208 dolar Amerika per lembar, mendorong total kekayaan Steve Huffman menjadi sekitar 1,2 miliar dolar Amerika atau setara 20 triliun rupiah.
Kinerja perusahaan yang terus membaik juga mencerminkan pertumbuhan bisnis iklan digital Reddit yang kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Popularitas Reddit meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap konten buatan pengguna di tengah maraknya bot dan iklan bersponsor di internet. Jumlah pengguna aktif harian Reddit dilaporkan naik 2 kali lipat sejak pertengahan 2023, sementara traffic dari hasil pencarian Google melonjak hingga lebih dari 560% dalam 2 tahun terakhir menurut data SEMrush. Performa tersebut menjadikan Reddit sebagai situs ketujuh yang paling banyak dikunjungi di dunia pada September lalu, melampaui LinkedIn, TikTok, dan Netflix. Adapun Steve Huffman, yang kini berusia 41 tahun, merupakan salah satu pendiri awal Reddit, namun sempat melepas sahamnya pada 2006 sebelum kembali memimpin perusahaan pada 2015 untuk menyelamatkannya dari krisis manajemen. Sejak saat itu, ia mendapatkan paket kompensasi berbasis kinerja yang membuatnya menguasai sekitar 3,1 juta saham atau 2,3% kepemilikan perusahaan. Selain kepemilikan saham, kekayaan Huffman juga berasal dari opsi saham dan aset likuid senilai sekitar 190 juta dolar Amerika yang menjadikannya salah satu tokoh teknologi terkaya di dunia saat ini. Berbagai sumber, iDeck Channel. Microsoft akan menggelontorkan investasi besar lebih dari 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 160 triliun rupiah di Portugal untuk memperluas infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Langkah ini menjadikan Portugal sebagai salah satu pusat teknologi terbesar di Eropa yang berfokus pada pengembangan AI berskala global. Microsoft akan menggelontorkan investasi besar lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 160 triliun rupiah di Portugal untuk memperluas infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Investasi besar tersebut difokuskan pada pembangunan pusat data di kota Pelabuhan Sines, wilayah barat daya Portugal, yang kini berkembang menjadi salah satu hub teknologi penting di Eropa. Presiden Microsoft Brad Smith menyampaikan bahwa proyek ini akan dilakukan bersama mitra lokal seperti Start Campus dan Nscale, dengan tujuan menciptakan fasilitas AI Gigafactory yang aman dan berkelanjutan. Microsoft menegaskan dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapasitas komputasi melalui pemasangan lebih dari 12.000 unit kartu grafis NVIDIA berteknologi tinggi. Proyek ini diklaim sebagai salah satu investasi terbesar dalam infrastruktur AI di kawasan Eropa dan menjadi bagian dari rencana global Microsoft untuk melipat gandakan kapasitas pusat data di 16 negara hingga tahun 2027. Pemerintah Portugal menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi nasional, menjadikan negaranya sebagai pusat utama pengembangan teknologi kecerdasan buatan di benua Eropa. Wakil Menteri Reformasi Negara Goncalo Matias menyebut, total investasi sektor AI di Portugal diperkirakan mencapai lebih dari 16 miliar euro hingga tahun 2030. Selain memperkuat posisi ekonomi digital, proyek ini juga diprediksi menciptakan ribuan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan sektor teknologi tinggi di kawasan Atlantik Selatan. Adapun pemerintah Portugal menilai pengembangan AI akan menjadi pendorong ekonomi utama dengan potensi nilai tambah mencapai 2,3 triliun euro pada tahun 2030. Matias juga menekankan pentingnya membangun cloud nasional yang berdaulat untuk menjamin keamanan data sekaligus menarik investasi jangka panjang dari sektor publik dan swasta. Berbagai sumber untuk iDeck Channel. Pemirsa, produsen pesawat Boeing dijatuhi sanksi pembayaran kompensasi kepada ahli waris salah seorang korban kecelakaan Ethiopian Airlines tahun 2019 senilai 35,85 juta dolar Amerika. Dan atas vonis pengadilan ini, Boeing sepakat tidak akan mengajukan banding. Pengadilan Federal di Chicago memerintahkan Boeing untuk membayar kompensasi senilai lebih dari 28 juta dolar Amerika kepada ahli waris seorang pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX milik Ethiopian Airlines yang terjadi pada 2019 lalu. Uang kompensasi tersebut akan diberikan kepada keluarga Shikagard yang merupakan pekerja di bidang lingkungan PBB. Vonis ini pun menjadi yang pertama dari puluhan gugatan yang diajukan terkait dua kecelakaan tragis yang menimpa pesawat jenis Boeing 737 MAX di Ethiopia pada 2019 dan di Indonesia pada 2018. Kedua kecelakaan tersebut secara keseluruhan menewaskan 346 orang. Berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang dicapai pada Rabu pagi waktu Amerika Serikat, keluarga Gard akan menerima ganti rugi senilai 35,85 juta dolar Amerika, termasuk bunga sebesar 26%. Dan atas vonis pengadilan ini, Boeing sepakat tidak akan mengajukan banding. Shikagard berusia 32 tahun saat pesawat Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET302 rute Addis Ababa
Nairobi jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas. Gugatan tersebut menyatakan Boeing telah merancang pesawat Boeing 737 MAX secara cacat dan gagal memberitahu publik mengenai potensi bahayanya. Berbagi sumber, iDeck Channel.